Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, wabil khusus Ketua DKM, orang tua kita Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Para guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang terhormat Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Sukamto, dan para sesepuh, para Bapak Haji lainnya, seluruh para tokoh masyarakat, penggiat majelis ilmu, Om Rio, Mas Faru, Pak Munaji, dan yang lainnya, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Pada Kamis yang lalu, mohon maaf tidak bisa hadir karena memang sedang di Kudus nengokin mertua yang kondisinya lagi kurang sehat. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Mohon doanya selalu, semoga orang tua kami sehat dan panjang umurnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Nashihul Ibad masih pada Babul Khumasi, dan sekarang kita masuk pada makalah yang ke-12 ya. Pada Babul Khumasi, makalah yang ke-12. Saya sebenarnya membaca makalah yang ke-12 ini rada nggak enak, Pak. Kenapa nggak enak? Saya paling tersinggung baca ini saya. Tapi tetap kita baca karena ini urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu asyrata an Yahya an Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Makalah nasihat ucapan yang ke-12 an Yahya, ini datangnya dari Imam Yahya Ibni Mu'ad ar-Razi rahimahullah, semoga Allah selalu merahmati beliau. Begini nasihatnya: man kasura syab'uhu kasura lahmuhu. Man, siapa saja, kasura, yang banyak, sab'uhu, makannya, kasura lahmuhu, maka banyak dagingnya. Kan saya tersinggung, Bu, saya paling gemuk. Ini pendapat siapa yang paling banyak makannya, maka paling banyak dagingnya. Teori ini menurut Imam Yahya, tapi menurut saya teori ini tidak bisa dipukul rata, karena faktanya banyak orang yang kelihatan kurus, tapi kalau makan luar biasa itu. Ada kan? Sebaliknya orang yang kelihatan gemuk, makannya itu dikit, dikit. Kayak saya nih, Pak,
Saya itu sarapan 8:30, makan siang tadi 2:30. Malam itu kalau ngaji ada yang nyuguhin makan ya saya makan. Kalau nggak ada yang ngasih makan ya udah pulang sampai rumah istirahat, nggak makan lagi. Jadi saya lebih sering makan 2 kali daripada 3 kali. Tapi kalau ngopi bisa 9 kali saya, Pak. Tapi kok badannya gemuk? Nah inilah, makanya saya jadi tersinggung baca ini, Pak. Yang kurus belum tentu makannya dikit. Saya pernah lihat orang kurus makan sepiring mentung, itu masih nambah lagi kok, Pak. Di sini ada nggak? Ada kan? Malah yang kurus makannya banyak tuh ya. Tapi nggak apa-apa. Ini teori yang disampaikan oleh imam kita, walaupun tidak bisa dipukul rata, tapi memang faktanya ya ada yang seperti itu. Selanjutnya, waman kasurolahmuhu, waman dan siapa saja kasuro yang banyak lahmuhu dagingnya, gemuk dagingnya, kasuro syahwatuhu maka banyak pula syahwatnya. Benar gak Pak? Belum tentu juga ya. Maka ini teori ya tidak bisa dipukul rata. Menurut beliau orang yang dagingnya banyak, yang gemuk itu syahwatnya banyak. Tapi ya faktanya tidak seperti itu. Justru yang kurus ya syahwatnya gede ya ada. Syahwat itu macam-macam, Bu. Syahwat tidur, syahwat makan, syahwat birahi, syahwat males-malesan, itu semua syahwat. Tidak selalu yang gemuk, yang ini kurus ya banyak, tidur mulu. Bangun tidur makan, tidur lagi, giliran melek mancing, begitu kan? Ya ada seperti itu. Waman kasurat syahwatuhu, waman dan siapa saja kasurat yang banyak syahwatuhu syahwatnya, kasura zunubuhu maka banyak pula dosa-dosanya. Ini kan seakan-akan kalau disimpulkan berarti orang yang gemuk dosanya ya kan begitu, Pak. Tapi yang tersinggung siapa? Ya saya lagi yang tersinggung. Maka lembaga ini mau saya nggak baca, ini mau urutannya gitu kan. Kalau dibaca kok saya kena mulu. Kemudian termasuk gemuk apa enggak? Kurus ya. Alhamdulillah saya pulang umroh turun 3 kilo. Jadi berat badan saya saat ini 93. Itu mentahnya, Bu. Faktor genetika, abah saya gemuk, ibu saya paling gemuk se-RT. Waktu hidupnya paling gemuk se-RT. Jadi kita keluarga itu memang genetikanya gemuk semua. Nah saya gemuk itu semenjak nikah. Kira-kira nikah cocok gemuk. Ya. Sebelum nikah saya masih di 63 berat badan saya. Masih langsing, masih ganteng lah katanya. Sekarang mah enggak. Dulu. Nah, ini kesimpulannya jadinya seakan-akan orang yang banyak dagingnya, orang yang gemuk dosanya banyak. Padahal kalau Bapak perhatikan, ulama-ulama itu yang gemuk ya banyak. Apalagi ulama-ulama Timur Tengah, Pak. Emang posturnya gede, gemuk, ya memang begitu. Tapi apakah ya terus dipukul rata? Ya tidak. Ini hanya sebuah penelitian menurut daripada Imam Yahya saja. Jadi maksud saya katakan tidak boleh dipukul rata, takutnya Bapak Ibu sampai rumah tiap kali lihat orang gemuk, wah itu orang banyak dosa itu. Tiap kali orang gemuk dituduh dosa itu, jangan, itu bahaya malah. Terus ketika Bapak sampai rumah ketemu istrinya kok gemuk, wah ini istri banyak dosa, ini harus ditukar tambah. Janganlah, jangan begitu. Man kasurat dunubuhu, selanjutnya
Waman kasurat dunubuhu, waman dan siapa saja kasurat dunubuhu yang banyak dosanya, kosa kolbuhu maka keras hatinya. Orang yang keras hati itu apa? Yaitu orang yang tidak bisa menerima nasihat, orang yang tidak bisa menerima kebaikan, orang yang tidak bisa tersentuh dengan musibah yang diterima oleh saudaranya. Nah, itu orang keras itu. Apa iya orang gemuk begitu semua? Kan enggak. Nah, makanya tidak boleh dipukul rata. Waman kosa kolbuhu, waman dan siapa saja kosa yang keras kolbuhu hatinya, goriko fi afatid dunya, maka dia tenggelam di dalam afatid dunya. Afatid dunya itu fitnah-fitnah dunia, wazinatiha, dan di dalam gemerlap dunia. Orang yang banyak dosanya, orang yang gemuk banyak dosanya, orang yang banyak dosanya keras hatinya, orang yang keras hatinya itu akan senang dengan urusan dunia, nggak inget lagi dengan urusan akhirat. Menurut beliau, Bapak Ibu setuju apa tidak? Ya sudah, makanya tidak bisa dipukul rata. Ya semoga walaupun gemuk bukan berarti banyak makan, tapi hatinya senang. Kurus, kalau hatinya nggak senang, ya makin kurus, makin habis. Jadi kalau bahasa santri dulu begini, santri itu kalau di pesantren kita jadi candaan. Kalau udah pada lulus gitu kan, lulus tahu-tahu setahun 2 tahun ketemu, kamu kok sekarang gemuk? Ya udah jadi kiai gemuk. Dulu waktu nyantri kurus cuma jadi santri. Nah, jadi bahasanya kalau perutnya gemuk itu namanya perut kiai. Ada rata-rata kiai gemuk. Kenapa gemuk? Bukan karena banyak makan, hatinya bergembira. Orang itu kalau bergembira, ya semua jadinya barokah. Semua jadi barokah. Tapi kalau nggak bergembira, walaupun duit banyak, makan banyak, emang nggak gembira, nggak jadi daging. Makanannya tidak jadi daging. Jadi apa, Bu? Kemana itu? Udah makan yang banyak, kurus mah tetap kurus gitu. Ya mau gemuk mau kurus, yang penting pastikan diri kita jangan banyak dosa, jangan banyak maksiat, biar hati kita terus hidup. Orang itu kalau hatinya hidup akan selalu bersemangat di dalam ibadah. Sebab hati itu merupakan sirajul mukmin. Hati itu pelita. Kalau hatinya sudah keras berarti gelap, nggak ada pelita. Kalau hatinya sudah gelap, nggak ada pelita, susah diajak ibadah, itu susah. Diajak ke masjid kayak begini, dia lebih memilih malah nongkrong di pinggir jalan, nggak nyaman di masjid itu. Tapi kalau hatinya masih hidup, ada pelita, dia selalu akan dituntun oleh hatinya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati itu disebut malikul a'dha. Hati itu raja daripada anggota tubuh. Kalau hatinya bagus, maka seluruh tubuh akan bergerak menuju kebaikan. Tapi kalau hatinya jelek, hatinya busuk, maka seluruh anggota tubuhnya akan bergerak melakukan kemaksiatan. Itu teorinya. Makanya jaga hati, bersihkan hati, jangan dikotori dengan hal-hal yang berbau dosa. Selanjutnya, itu tadi sudah selesai. Kita lanjut ke makalah yang berikutnya. Makalah ke-13, An Sufyan As-Sauri, yaitu datangnya dari sahabat Sufyan Sauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah selalu merahmati beliau. Annahu qala, annahu sesungguhnya sahabat Sufyan Sauri qala, memberikan nasihat untuk kita semua. Apa itu nasihatnya? Ikhtaral fuqara'u khamsan,
Wahtarul aghniya'u khomsan. Ikhtarul fuqara, ikhtara maka telah memilih al fuqara'u yaitu orang-orang fakir. Bisa diartikan memilih atau bisa diartikan ikhtara menjadi mulia al fuqara'u orang-orang fakir. Khomsan yaitu dengan 5 perkara. Jadi orang itu kalau fakir itu mendapatkan 5 perkara yang diuntungkan baginya. Tapi fakirnya adalah fakir yang penuh dengan kesabaran. Fakir yang penuh dengan kesabaran, bukan fakir karena kepepet, terdesak, akhirnya marah-marah mulu, tidak pernah ridho. Tapi dimaksud fakir yang sabar dengan kefakirannya akan mendapatkan 5 keuntungan. Wahtarul agniya, adapun orang kaya yang cinta terhadap hartanya itu pun sama, akan mendapatkan 5 perkara juga. Nah, 5 perkara ini apa saja? Yang pertama, wahtarul fuqara, orang-orang fakir itu telah memilih 5 perkara. 1, rohatan nafsi, yaitu jiwa yang tenang. Orang itu kalau fakir dan dia sabar dengan kefakirannya, Pak, itu jiwanya tenang. Dia nggak perlu mikirin gerbangnya udah ditutup belum. Dia ketika tidur nggak perlu pusing mobil udah dimasukin belum. Emang nggak ada mobil, nggak ada gerbangnya itu rumah, jadi nggak perlu pusing begitu. Dia mau keluar rumah ya tenang, masuk rumah juga tenang. Dia keluar rumah tenang, nggak perlu pusing udah digembok semua apa belum, lemari, pintu, nggak perlu pusing begitu. Emang di rumah nggak ada apa-apanya. Jadi tenang gitu loh, Pak. Jadi orang yang sabar dengan kefakirannya, benar-benar sabar, itu akan mendapatkan ketenangan batin. Beda dengan orang kaya. Orang kaya mau pergi pulang, pergi nih, ninggalin rumahnya, itu persiapannya macam-macam. Bagaimana dia gemboknya udah beres belum, gerbangnya, lemarinya, dicek semua barang-barangnya. Terus kalau kita pergi sampai berhari-hari yang jagain rumah siapa, bla 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 bla. Banyak sekali itu. Yang membuat dia malah jadi tidak tenang jiwanya. Jadi kalau sama-sama enak, itu lebih enak orang fakir, tenang. Dompet ketinggalan juga tenang kalau orang fakir, wah. Betul. Coba kalau orang kaya dompet ketinggalan, bingung nggak, Pak? Panik, Pak. Putar balik, ambil dompet, begitu. Kalau orang fakir, dompet ketinggalan, nggak apa-apa. Betul ya? Bapak Ibu lebih milih kaya apa fakir? Enakan kaya apa enakan fakir? Tetap aja kaya. Yang mau kaya mau fakir terserah Allah lah. Yang penting ketika kita ditakdir, upama kita ditakdir fakir, jadilah fakir yang penuh dengan kesabaran, ridho dengan kefakirannya. Nanti Bapak Ibu akan menikmati kefakiran itu sehingga jiwa ini tenang. Umpamanya ditakdir jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang gila dunia. Nanti Bapak Ibu akan tersiksa oleh hartanya sendiri. Maka di sini orang fakir itu mendapatkan 5 kemuliaan, salah satunya rohatun nafsi, tenang jiwanya. Yang kedua, wa faraghatul qalbi. Wa faraghatul qalbi yaitu hati yang lapang. Hati yang lapang. Orang fakir makan cuman lauknya tumis kangkung, itu udah girang, Pak. Ya. Apalagi dikasih daging.
Jangan ditanya itu. Beda dengan orang kaya, ribet Bu. Mau makan nih, mau makan itu ribet, nyari warung yang mana nih. Begitu, waduh nggak cocok, kurang bersih, cari lagi. Waduh, melihat penjualnya kurang higienis, cari lagi. Ribet Pak. Tapi kalau orang fakir mah asik aja, mau masuk Padang ayo, masuk warteg ayo, prasmanan ayo, nasi bungkus juga ayo. Enakan mana Pak? Enakan kaya apa enakan miskin? Gimana sih? Orang kaya tuh ribet Pak, ribet. Mau makan tuh ribet gitu loh, urusan makan. Maka saya dulu pernah cerita, saya pernah diajak makan di daerah rumah makan di Jalan Juanda itu Pak, rumah makan elit itu. Makan, udah siap semua, saya masih belum makan. Ayo kira dimakan. Saya nunggu, ini nggak ada nasinya, nggak ada, cuman steak, daging, sama sayur mayur itu, kentang, gini doang. Ya sudahlah, kita makan. Begitu kita makan, ternyata satu porsi itu, kita makan tuh satu porsi, itu 65.000. Saya pikir ini kok dibawa ke Padang dapat berapa bungkus? Cuman gitu doang, gaya doang. Ribet. Tapi namanya kita bukan orang kaya, makan steak ayo, makan nasi bungkus ya, ayo aja kita mah. Gitu. Makanya kalau orang menyadari, bersyukur, sabar dengan kefakirannya, maka dia akan nyaman sekali. Tidur di spring bed pules, di tikar juga pules. Coba orang kaya suruh tidur di tikar, nggak bisa tidur Pak, gelisah. Kayak kita ini tidur di masjid ya pules, di rumah juga pules, di hotel apalagi ya pules Pak, pules. Coba orang kaya suruh tidur di masjid, gak bakal bisa tidur Pak, gelisah dia. Makanya kita umroh kemarin ya udah terserah jamaah, mau bintang 5 ayo, mau bintang 3 juga ayo kita Pak. Emang kita terbiasa, apalagi santri Pak, tidur nggak pakai alat, geletak aja. Jadi itu ternyata membuat faraghatul qalbi, hatinya selalu lapang. Nasi kangkung iya, nasi ayam juga iya, ayo aja lapang. Maka saya bilang sama bundanya, kadang-kadang bundanya tuh nanya, mau sarapan apa ya? Kayak nggak tahu aja pakai nanya. Kita itu sama-sama santri Bun, santri itu makan apa aja ya ayo, saya bilang gitu. Ya kali pengen apa, enggak, pokoknya apa yang ada aja. Giliran apa yang ada ya sudah. Ya ada nasi putih, ada sambal, ada terong dibakar, masya Allah. Terong bakar doang tuh Pak, udah nikmat sekali itu. Belum pernah kan makan terong dibakar? Kan di sini dia terong digoreng, terong dibakar Bu, dipenyet sama sambal, masya Allah. Itu Monas langsung kelihatan. Saking nikmatnya. Maka teori santri yang membuat makan itu nikmat bukan karena lauknya, tapi saat kita lapar maka semua menjadi enak. Betul? Kadang-kadang wah bosan makan begini, bosan, emang perut kamu lagi kenyang kok. Kita itu kan lebih sering kenyang daripada lapar. Maka kalau pengen enak, laparkan dulu perut kita, maka semua menjadi enak. Kayak kemarin waktu Ramadan gitu loh, wah lapar gitu, ketemu tempe itu udah gurih banget kan, emang lapar. Coba kalau kenyang, mesti ngomong tempe lagi, tempe lagi. Makanya orang yang fakir itu hatinya lapang, ketemu apa saja seneng kalau dia ridha dengan kefakirannya. Yang ketiga,
Nanti lanjutannya. Wa ubudiyatur rabbi, yaitu banyaknya waktu untuk beribadah kepada Tuhannya. Orang fakir ubudiyahnya lebih banyak. Sholat berjamaah di masjid juga lebih sering daripada orang kaya. Orang kaya sibuk kesana kemari. Kadang-kadang sholat bukan di masjid tapi sholat di mana saja, dan sering kali malah telat. Sholat telat, nggak bisa berjamaah. Tapi kalau orang fakir bisa 5 waktu di masjid, emang nggak ada yang dikerjakan. Upamanya dikerjakan pun secukupnya. Kerja pagi jam 10 udah di rumah, udah rapi gitu. Sholat duhur, sholat duha, sholat duhur udah beres. Nah pulang ke rumah tidur. Ntar asar udah di masjid lagi. Sore-sore udah ganteng, mau kemana? Nungguin maghrib. Bukan enak bener tuh Pak. Habis maghrib lanjut ngaji. Udah. Orang kaya jam segini belum pulang Bapak Ibu. Wih. Orang yang gajinya sebulan di atas 20 juta, jam segini belum pulang. Pulangnya kapan? Jam 9, setengah 10 baru pulang. Itu yang gajinya di atas 20 juta. Ada juga yang parah, gajinya seberapa, nggak pulang-pulang ya ada. Nggak pulang-pulang. Nggak kenal masjid, nggak kenal tetangga, padahal gajinya nggak seberapa. Itu kebangetan itu namanya. Maka jadi orang mau ditakdir apa saja, kalau tahu ilmunya enak aja Pak. Mau jadi orang kaya ya enak, jadi orang fakir ya enak aja. Saya dulu merasa betul, saya dulu tinggal di kontrakan. Itu namanya, kalau namanya rumah kontrakan, rumah kawak ya, itu tikus ada, kodok ada, kadal ada, itu suka masuk ke rumah. Apalagi kalau musim hujan. Ini yang pernah ke rumah yang kontrakan saya siapa ya dulu ya, Mas Ilham udah pernah ya, yang dulu ya. Itu kalau musim hujan depan rumah itu penuh air Pak. Tamu saya itu yang kepleset ya banyak bener Pak, jatuh di situ kubangan. Sampai ada tamu itu yang komen, nah, kalau saya nggak butuh sama Ustadz saya nggak bakal datang. Saya juga sama. Jadi walaupun begitu malah dibutuhkan orang, ya orang datang aja. Tapi saat itu hati saya, istri itu nyaman aja. Nyaman aja. Kenapa? Karena kita pernah hidup di bawah level itu juga pernah. Makanya nanti berbeda. Orang kaya yang berawal dari bawah, biasanya nanti dia kaya tidak akan sombong. Kenapa? Dia pernah hidup di level yang paling bawah, sehingga mau sombong itu malu. Apaan yang disombongin? Berbeda kalau ada orang kaya karena dapat warisan, hidup di keluarga kaya, nggak pernah susah, nggak pernah hidup miskin, orang tua mati dapat warisan. Nah, itu biasanya kalau jalan suka dangak tuh. Iya, nunduk susah, dangak mulu itu. Nah, makanya paling enak itu pernah jadi orang fakir. Kenapa? Satu saat roda itu berputar, kita di bawah lagi, nggak masalah. Kita pernah seperti itu. Bahkan waktu mondok, saat itu saya baru hafal juz 12. Ekonomi keluarga lagi tidak bagus, akhirnya saya pilihannya 2, mau keluar dari pondok atau terus mondok tapi nyari nafkah sendiri. Orang tua saya ngasih pilihan itu. Akhirnya saya milih tetap mondok, nyari nafkah sendiri. Saya izin ke kiai saya kerja kiai, mohon izin itu. Ya nggak apa-apa. Saya kerja sekedar untuk hidup aja, tidak untuk mencari lebih, enggak. Habis subuh kita setoran hafalan tuh. Kita maju yang pertama, setoran hafalan, kita ganti baju, kita kerja. Saat itu kerja saya itu bikin genteng pres. Genteng itu kan di pres ada mesinnya tuh Pak. Jebret gitu. 5:30 itu jam 9 udah di pondok lagi. Waktu itu cuma dapat bayaran upah itu cuma 6.000 rupiah.
Rp6.000 sudah bisa buat hidup di pondok. Beras seliter cuma 900 kok seliter. Sekarang berapa? 9.000 lebih kan? 900. Itu cukup buat hidup. Dan saya pernah di kondisi itu makan cuma pakai garam atau pakai terasi. Ibu terasi dibakar, habis dibakar diurap sama nasi, udah dimakan tuh. Udah pernah begitu belum, Bu? Enak, emang lapar. Pokoknya enak aja lah. Anak sekarang kasih makan begitu gak bakal doyan. Kita udah pernah dalam kondisi begitu, mau diputer bagaimana roda hidup kita, ya santai aja, kita udah pernah ngalami kok. Makanya anak saya ceritain begitu itu biar dia sadar. Biasa sadar dulu ayah pernah begini, bunda pernah begini. Teman anak kita sekarang itu rada-rada aneh Pak, diceritain begitu tuh tanggapannya itu kan dulu ya, sekarang udah nggak zamannya begitu. Biar ngambil pelajaran. Nah, makanya apapun takdir yang Allah berikan diterima dengan ridho, karena takdir Allah lah yang terbaik. Selanjutnya, keutamaan bagi orang fakir, wa khiffatul hisab, ringan hisabnya. Besok di akhirat hisabnya ringan. Bahkan sampai digambarkan bedanya orang fakir dengan orang kaya masuk surga itu bedanya setengah hari. Setengah hari lama apa sebentar? Ya lama Bu, setengah hari akhirat itu berarti 500 tahun lamanya. Jadi orang fakir mau udah seneng-seneng di surga, udah lari-larian, udah kejar-kejaran sama bidadari gitu Ustaz. Biasa dikejar-kejar bidadari Ustaz. Udah 500 tahun baru orang kaya utuk-utuk baru datang. Kata orang fakir, lo kemana baik. Jadi enak tuh orang fakir Bu, hisabnya ringan. Mau dihisab apanya, nggak ada apa-apanya. Orang kaya hisabnya lama, makin banyak harta, makin banyak hisabnya. Dan hisab itu berat. Hisab itu berat. Jangankan dihisab di akhirat, dihisab di dunia saja itu menegangkan. Ini ibu lagi naik motor, bawa helm, surat-surat komplit. Lagi naik motor, tahu-tahu di depan polisi lagi razia. Kaget gak? Panik gak? Padahal bawa surat komplit tetap panik loh. Apalagi kalau surat-suratnya gak komplit. Bisa kencing di celana tuh. Itu razia di dunianya bikin panik, apalagi di akhirat. Kemarin kita umroh, setiap naik turun pesawat harus boarding pass, harus check in lagi, harus dicek lagi, dicek dengan detektor. Waduh ribet, yang pakai sabuk copotin semua sabuknya, dicek semua. Itu urusan dunia aja ribet Pak. Dicocokin suratnya, khawatir ada satu surat yang keselip atau salah, resikonya gagal berangkat umroh. Itu urusan dunia. Bagaimana hisab di akhirat. Dan dunia itu pertanyaannya dua, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Itu kalau dihisab dunia begitu Pak. Kalau harta itu dihisab pertanyaan dua, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Kalau ilmu pertanyaannya cuma satu, buat apa ilmumu? Kau amalkan buat apa ilmu? Udah gitu doang. Nggak pakai ditanya kamu dari mana, nggak ditanya. Maka nanti kalau hisab harta banyak, dari mana kau dapatkan harta ini? Itu dilacak betul Pak. Dari si A. Si A itu siapa? Terus dilacak. Kamu belanjakan kemana? Buat si A, buat ini, buat itu, terus dipertanyakan. Sehingga dalam keterangan kitab itu, satu benda itu menurunkan pertanyaan hampir 19 pertanyaan.
Ini pamannya bapak ibu punya jilbab nih. Ada berapa jilbab di rumah? Banyak kan? Ada hisabnya nggak kira-kira? Ada. Satu jilbab ditanya, dari mana kau dapatkan jilbab? Itu ditanya tuh. Boleh beli, duitnya dari mana? Itu menurunkan pertanyaan. Pertanyaan turunan namanya. Terus gitu. Duit dari suami, suamimu dari mana? Waduh, terus gitu. Lalu ditanya lagi, jilbab kau gunakan buat apa? Terus ditanya. Menurunkan banyak pertanyaan sampai 19 pertanyaan. Satu item benda. Nah, kalau orang kaya berapa item bendanya? Dan berapa lama itu nanti hisabnya? Tapi kalau orang fakir, dia cepat hisabnya, masuk surganya lebih dulu. Enakan kaya atau fakir? Paham apa enggak sih, Pak? Masih kaya aja dibilangin. Susah ya, dari urusan harta ya. Biarin hisab lama, bentuk orang kaya gitu. Ya sudahlah, terserah ibu ya. Yang terakhir, wad darajatul ulia. Orang fakir mendapatkan kemuliaan darajatul ulia, derajat yang lebih tinggi daripada orang kaya. Lebih tinggi. Kenapa? Satu, orang fakir pahalanya selalu lebih banyak daripada orang kaya. Sama-sama sholat 2 rakaat, sholatnya orang fakir pahalanya lebih besar daripada orang kaya. Kenapa begitu? Ya, orang kaya sholat 2 rakaat tenang, dia nggak mikirin besok makan apa, dia nggak mikirin anak-anak udah makan apa belum, tenang. Tapi orang fakir sholat 2 rakaat itu perjuangannya luar biasa. Dia masih mikir anak istrinya makan apa, mikir besok makan apa, mikir ini perut masih keroncongan. Wah, perjuangan luar biasa. Itu sholat. Sama-sama sedekah, orang fakir sedekah 10.000, orang kaya sedekah 1 juta. Kira-kira pahalanya besaran mana? Orang fakir, Pak. Orang fakir 10.000 itu berharga sekali. Orang kaya 1 juta, ya enteng. Di rumah masih ada MM-an. Jadi 1 juta enteng. Cuman ngedipin mata udah 1 juta. Tapi orang fakir 10 juta itu perjuangan 10.000 itu perjuangan luar biasa. Dia mikir 10.000 itu bisa buat beli beras seliter. Seliter bisa buat makan orang serumah. Begitu mikirnya udah begitu, Pak. Orang kaya mah enggak. Makanya nilainya menjadi banyakkan orang kaya. Itu menyebabkan derajatnya lebih unggul. Yang kedua, al-faqiru sabiru syakiru afdalu minal kul. Orang fakir yang sabar, yang syukur, afdalu minal kul, itu lebih utama daripada seluruh golongan manusia. Dan Rasulullah itu memberikan janji, orang fakir yang sabar dengan kefakirannya akan menjadi teman duduk Rasulullah besok di surganya. Orang kaya gak ada jaminan, kecuali kaya yang benar-benar dermawan kayak model Abu Bakar, Umar bin Affan, begitu. Kalau orang kaya sekarang kan beda, Pak. Kalau Umar, Abu Bakar kan luar biasa. Mau sedekah berapa Abu Bakar? Seluruhnya ya Rasulullah. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Sedekah seluruhnya. Utsman bin Affan luar biasa lagi. Sampai sekarang itu ada sumur Utsman bin Affan. Dibeli sumur itu dari orang Yahudi Israel. Lalu dijariahkan untuk seluruh umat muslim sampai sekarang. Umar bin Khattab luar biasa. Kamu mau ikut sedekah berapa Umar bin Khattab? Separuh hartaku ya Rasulullah. Ibarat semangka belah jadi 2. Lah orang kaya sekarang kalau sedekah berapa? Ada nggak separuh hartanya? Nggak ada kan? Makanya hisabnya berat. Jadi enakan orang kaya atau orang miskin? Ya sudah.
Ya, semoga jadi orang kaya yang dermawan. Amin ya rabbal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.